Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Widya Santika. Karena kali ini aku up 2 video langsung, jadi sekarang kita ketemu lagi. Iya, ini video ke-8 dari aku, sekaligus video terakhir untuk ekonometrika. Pada video kita kali ini, judulnya itu Estimasi berbagai bentuk model ekonometrika dengan model Cobb-Douglas. Di sini, aku akan menganalisis data lama kita, yaitu data cross-section, dengan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Shazam. Di sini, aku akan melakukan uji nilai elastisitas dan uji skala usaha. Langsung aja kita masuk ke bab pertama, pendahuluan. Pertama ini ada latar belakang. Langsung aja ya, aku bacain latar belakangnya. Di Indonesia, komoditi tanaman pangan yang dapat mengambil peran dalam pembangunan sektor pertanian adalah komoditi jagung. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas pangan kedua setelah padi dan sumber kalori atau makanan pengganti beras, di samping itu juga sebagai pakan ternak. Jagung menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat penting dan saling terkait dengan industri besar. Selain untuk dikonsumsi untuk sayuran, buah, jagung juga bisa diolah menjadi aneka makanan. Selain itu, pipilan keringnya dimanfaatkan untuk pakan ternak. Kondisi ini membuat budidaya jagung memiliki prospek yang sangat menjanjikan, baik dari segi permintaan maupun harga jualnya. Luas panen dari 2014 sampai 2016 sebesar 4.773 hektar dan memiliki produksi yang sama sebesar 37.707 ton dari tahun 2014 sampai 2016, termasuk hasil panen tertinggi. Akan tetapi, sebagian besar luas lahan dikombinasikan dari petani jagung yang mempunyai lebih besar dari 0,5 hektar. Menurut hasil prasurvei, keterangan dari penyuluhan pertanian lapangan atau PPL Desa Saintis yang memiliki jumlah petani, modal, dan lahan yang lebih luas sebesar 116 petani, dan selanjutnya sisanya 129 petani memiliki luas lahan 0,2 sampai 0,4 hektar. Dari data tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi jagung dan pendapatan petani jagung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi jagung. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani jagung. Berikutnya ada tujuan penelitian. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi jagung, dan yang kedua untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan petani jagung. Di bab kedua ada metode penelitian. Di sini jenis data yang digunakan adalah data cross-section, dan data tersebut termasuk data sekunder. Lalu, berdasarkan skripsi Puji Dwi Isnuriadi, Universitas Medan Area, data ini berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Utara, Dinas Pertanian Sumatera Utara, dan jurnal-jurnal yang terkait. Selanjutnya ada spesifikasi model. Data yang dianalisis secara manual menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan aplikasi Shazam. Persamaan yang diperoleh ditransformasikan ke dalam bentuk double logaritma natural atau LEN. Berikut ini merupakan bentuk sistematis dari persamaan tersebut. Len Y sama dengan len B0 plus B1 len X1 plus B2 len X2 plus B3 len X3 plus ET, di mana Y sama dengan produksi tanaman jagung, B0 sama dengan konstanta, B1, B2, B3 merupakan koefisien variabel independen, X1 merupakan luas lahan, X2 merupakan jumlah benih, X3 merupakan jumlah pupuk, X4 merupakan tenaga kerja, dan ET adalah error term. Selanjutnya ada uji nilai elastisitas dan uji skala usaha. Pada uji nilai elastisitas, hipotesisnya yaitu H0 jika B1 sama dengan 0, H1 jika B1 tidak sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil sama dengan alpha 0,05, maka tolak H0 terima H1. Jika p-value lebih besar daripada alpha 0,05, maka tolak H1 terima H0. Selanjutnya ada uji skala usaha. Hipotesisnya H0 jika B1 plus B2 plus B3 sama dengan 1, atau constant return to scale. Dan H1 jika B1 plus B2 plus B3 tidak sama dengan 1, itu
adalah increasing return to scale atau decreasing return to scale. Selanjutnya di bab ketiga adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada uji nilai elastisitas. Sebelumnya hipotesisnya yaitu H0 jika B1 sama dengan 0 dan H1 jika B1 tidak sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil sama dengan alpha 0,05 maka tolak H0 terima H1. Jika p-value lebih besar dari alpha 0,05 maka tolak H1 terima H0. Berdasarkan data yang aku analisis, di sini X1 atau luas lahan p-value-nya sebesar 0,004 lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka tolak H0 terima H1 dan ini berpengaruh. Lalu X2 yaitu jumlah benih sebesar 0,145 untuk p-value-nya lebih besar daripada 0,05 maka terima H0. Ini tidak berpengaruh. Lalu berikutnya ada X3 yaitu jumlah pupuk p-value-nya sebesar 0,601 lebih besar dari 0,05 maka terima H0 dan ini tidak berpengaruh. Lalu ada X4 tenaga kerja p-value-nya sebesar 0,932 lebih besar dari 0,05 maka terima H0 dan ini juga tidak berpengaruh. Selanjutnya ada uji skala usaha. Hipotesisnya sama seperti yang sebelumnya yang sudah aku jelaskan. H0 jika B1 plus B2 plus B3 sama dengan 1 atau constant returns to scale. Lalu H1 jika B1 plus B2 plus B3 atau tidak sama dengan 1 maka increasing return to scale atau decreasing return to scale. Jika kurang dari 1 maka decreasing return to scale. Namun jika lebih dari 1 maka increasing return to scale. Dari hasil yang aku analisis, estimasi koefisien dari B1 plus B2 plus B3 plus B4 sama dengan 2,3126 plus min 0,91526 plus 0,79649 min 01 plus minus 0,98354 min 02 sama dengan 1,21024. Artinya, penambahan penggunaan input produksi akan menambah jumlah produksi jagung, karena usaha tani jagung masih berada pada tingkat increasing return to scale. Nah, maka dapat disimpulkan, hanya luas lahan yang berpengaruh terhadap jumlah output. Lalu yang kedua, usaha tani jagung berada pada tingkat increasing return to scale atau IRS, sehingga jika terjadi penambahan input, akan terjadi peningkatan jumlah produksi jagung. Di sini, saran dari aku, petani dapat menambah penggunaan input produksi karena usaha tani jagung masih berada pada tingkat increasing return to scale. Sehingga penambahan input masih dapat menambah hasil produksi dan penambahan jumlah bibit, jumlah pupuk, dan penambahan tenaga kerja dapat menurunkan produksi jagung. Aku rasa sekian aja dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan aku mohon maaf banget jika selama 8 video ini aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang gak dienakin. Aku minta maaf. Sampai jumpa lagi di video aku yang lainnya. Dadah. Tapi gak tahu kapan sih. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.